Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT telah mengutus kepada umat manusia ratusan ribu nabi dan rasul. Dia mengirimkan kepada setiap kaum seorang nabi untuk mengingatkan mereka kepada Allah dan mengajak untuk beriman kepadanya. Allah SWT memberikan kepada setiap nabi mukjizat dan kemampuan yang berbeda. Allah menjadikan Nabi Isa alaihissalam memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang mati, serta memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam mukjizat untuk membelah lautan dengan tongkat dan yang lainnya. Adapun nabi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah bahwasanya Allah SWT memberikan kemampuan kepadanya untuk berhubungan badan dengan kuat serta kerajaan yang tidak terbatas. Silakan simak video ini sampai selesai. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi dari Bani Israel sebelum Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah putra dari Nabi Dawud alaihissalam. Beliau menjadi raja bagi Bani Israel setelah wafatnya ayahnya. Allah SWT juga mengangkatnya menjadi nabi. Banyak disebutkan dalam Al-Quran kisah-kisah yang menakjubkan dan luar biasa tentang beliau. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kemampuan dan mukjizat yang belum pernah ada sebelum dan setelahnya. Allah SWT memberikan kerajaan di muka bumi ini beserta isinya. Beliau mampu untuk menundukkan jin dan angin, memahami bahasa hewan serta berbicara dengan mereka, dan memiliki kemampuan untuk membicarakan jin serta menghukumnya. Oleh karena itu mereka sangat takut dan patuh terhadap beliau. Hal itu karena doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang beliau panjatkan kepada Rabb-Nya. Allah Ta'ala berfirman, Qala Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Tetapi kemampuan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya adalah kekuatan untuk berhubungan badan yang sangat besar dan tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Hal ini dikarenakan karena beliau adalah manusia dan rasul yang memiliki jumlah istri paling banyak. Diriwayatkan bahwa beliau memiliki istri sejumlah 100 orang. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Sulaiman, la tufanna al-lailah ala 90 imra'ah, wa fi riwayah bi 100 imra'ah, kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah." Nabi Sulaiman berkata, "Sungguh aku akan menggilir 90 istri malam ini." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau akan menggilir 100 istrinya. Masing-masing dari mereka akan melahirkan seorang tentara berkuda yang akan berjihad di jalan Allah. Faqala lahul malak, qul insya'allah, falam yaqul wa nasi, fatafa alaihin, falam tahmil minhunna illa imra'atun wahidah, ja'at bishiqqi rajul, wa ayyuma alladhi nafsu Muhammadin biyadihi, law qala insya'allah, lajahadu fi sabilillah fursanan ajma'un. Maka malaikat pun berkata kepadanya, ucapkanlah insya'allah. Namun Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya, dan beliau pun terlupa. Kemudian beliau menggilir istri-istrinya, namun tidak ada di antara mereka yang hamil kecuali seorang istri saja, yang melahirkan anak berwujud setengah manusia. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya dia mengucapkan insyaallah, sungguh seluruh putranya akan menjadi pasukan berkuda yang berjihad di jalan Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengucapkan insyaallah, bukan karena bermaksud sombong, akan tetapi hanya karena beliau lupa mengucapkannya saja. Salah satu bentuk cinta Nabi Sulaiman alaihissalam kepada agama Allah dan berperang di jalannya adalah beliau ingin melahirkan anak-anak yang semuanya menjadi pasukan berkuda yang berjihad di jalan Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan hubungan suami istri bukan untuk memenuhi hawa nafsunya saja, akan tetapi agar istri-istrinya melahirkan anak-anak yang membantu menyebarkan agama Allah di seluruh dunia. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki 100 istri saja, bukan 1000 istri, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian kalangan. Hanya Allah lah yang mengetahui hakikat jumlahnya. Pada zaman itu, lelaki tidak dibatasi dengan jumlah istri. Mereka dapat menikahi wanita sebanyak yang dia inginkan. Kemudian ketika Islam datang, syariat ini membatasi seorang lelaki untuk menikahi 4 istri dengan syarat adil di antara mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya memiliki 2 anak yang bernama Rohba'am dan Manlik. Akan tetapi kita tidak banyak mendengar nama tersebut dalam hadis Nabi ataupun kitab-kitab sejarah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.